Kambing yang sebesar ini saja, kambing betina di lapak itu dijualnya hanya 650. Ini di lapak. Apabila petani ya menjualnya di bulan Ramadan ini, bisa dipastikan ini pasti di bawah 650 karena lapak masih ngambil keuntungan. Nah, jadi teman-teman, kalau mau beli kambing itu yang bagus ya bulan ini, di bulan Ramadan. Tapi kalau mau jual jangan di bulan ini atau jangan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena semua peternak itu membutuhkan yang namanya kebutuhan uang untuk persiapan Ramadan, sehingganya kambing beludak harganya pasti turun. Nah, ini penyebabnya untuk kalian ketahui. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya akan menyuguhkan sebuah informasi tentang kambing khusus di bulan Ramadan. Kenapa ini dikhususkan untuk bulan Ramadan? Karena di bulan-bulan selain di luar Ramadan itu hanya momen-momen tertentu saja yang sama. Tapi kita kali ini akan membahas kenapa bulan Ramadan itu spesial. Nah, jadi buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Yang pertama, bulan Ramadan ini bagi peternak ya, bagi peternak atau bagi siapapun, khususnya di sini peternak, andai teman-teman menjual kambing di bulan Ramadan, sudah bisa dipastikan harga pasti turun. Ini poin pertama. Kenapa kok bisa turun? Karena setiap umat muslim hari ini merayakan yang namanya puasa Ramadan atau melakukan puasa Ramadan. Dan di puasa Ramadan inilah biasanya peternak itu mengurangi populasi kambingnya karena takut terbebani untuk ngaritnya alias kebutuhan pakannya. Nah, ini sudah bisa dipastikan kambing turun harganya. Nah, jadi buat teman-teman, sebelum bulan Ramadan sebaiknya dipersiapkan dahulu untuk pakan yang dibutuhkan selama 30 hari ke depan. Nah, begitu teman-teman. Kemudian untuk peternak khusus yang membutuhkan kebutuhan uang alias biaya hidup untuk bulan Ramadan, itu memang sebaiknya dijualnya sebelum Ramadan. Kenapa kok sebelum Ramadan harus dijual? Karena sebelum bulan Ramadan tiba itu harga masih tergolong stabil. Kenapa? Karena tidak semua orang itu membutuhkan biaya yang wajib, begitu ya. Mungkin bisa mengandalkan kerja yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bisa ada yang lain yang untuk dijual. Nah, begitu. Tapi kalau sudah masuk ke Ramadan, itu sudah positif semua orang menjual, khususnya peternak ya, menjual ternaknya. Nah, di pasar itu adalah muaranya seluruh kambing. Nah, itu. Nah, disinilah berlaku bagi pembeli harganya berubah. Pertama, karena pembeli ini tidak sebanyak penjual, otomatis kambing turun harga. Nah, begitu. Sementara ya peternak itu mayoritas menjual. Kenapa? Untuk kebutuhan ekonomi rumah tangga, khususnya kebutuhan bulan Ramadan. Nah, inilah. Sementara di lapak Vacio Farm ini saja ketinggian kambing itu di betina ketinggian 55 itu dijualnya dengan harga hanya 650 ya. Yang tadinya ketinggian 55 itu dijual oleh Mas Imam ini 750. Artinya di bulan Ramadan ini turun 100.000 rupiah. Nah, inilah yang harus dipahami setiap peternak. Jadi untuk evaluasi tahun depan, setiap Ramadan jangan pernah jual kambing. Kalau mau jual
2 bulan sebelumnya, kemudian uangnya ditabung untuk persiapan kebutuhan Ramadan agar tidak mengalami kerugian dalam menjual, begitu. Nah, kalau 100.000 per ekor ya turunnya. Kalau teman-teman jualnya itu 10 ekor, nah teman-teman kan udah kelihatan untuk kerugiannya. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana bagusnya di bulan Ramadan ini? Peternak yang cerdas bisa membaca peluang, bisa baca situasi, ya. Nah, ini 650 sebesar ini, teman-teman. Jadi peluang yang harus dibaca adalah apabila bulan Ramadan itu kalau bisa teman-teman belanja, ya. Dibelanja kemudian ditampung, baik itu betina ataupun jantan. Ditampung kemudian dipelihara di kandang kita, nanti kita jual Idul Adha. Begitu. Kalau untuk betina kita tampung di kandang kita jual nanti setelah Idul Adha. Nah, begitu. Kenapa betina harus dibeli? Karena betina tergolong harganya stabil, tidak ada penurunan, tidak ada kenaikan yang signifikan. Beda dengan kambing bejantan. Kalau kambing bejantan setelah Idul Adha itu pasti naik tinggi. Karena setiap peternak ingin melakukan yang namanya penggemukan alias pengebokan kambing jantan yang akan dibongkar tahun depannya lagi di Idul Adha. Nah, itu teman-teman. Jadi ilmu ini harus teman-teman pakai, harus teman-teman ketahui supaya teman-teman tidak melakukan salah penjualan. Peternak itu merasa beternak itu tidak untung atau alias keuntungannya kecil. Itu mungkin disebabkan karena pola jualnya tidak tepat. Saat menjual biasanya di bulan-bulan Ramadan atau Idul Fitri atau pas tahun ajaran baru. Nah, di 3 momen ini sudah bisa dipastikan kambing harganya turun drastis karena banyak penjual, ya, sedikit pembeli. Nah, ini loh yang harus teman-teman ketahui. Jadi kalau kalian merasa beternak itu jadi tumpuan ekonomi, jadi penopang ekonomi, sebaiknya menjualnya harus sesuai momen, begitu. Nah, momen yang tepat, waktu-waktunya seperti apa? Momennya seperti apa? Momen yang tepat adalah Idul Adha, menjual untuk jantan, ya. Kemudian setelah Idul Fitri menjualnya betina, begitu. Itu pasti dapat harga tinggi. Kenapa kok Idul Fitri harus menjual betina? Karena setelah Idul Fitri para petani, para peternak di desa itu rata-rata mencari indukan untuk di breeding, seperti itu. Nah, kemudian kalau jantan di Idul Adha otomatis untuk dijadikan idul kurbanan, untuk kurban hari raya Idul Adha dan atau persiapan untuk yang lain seperti akikahan. Nah, itu jadi momen-momen ini harus diketahui, begitu ya. Kalau untuk Ramadan seperti ini otomatis sudah turun, positif turun harga gitu. Cek video-video saya yang di pasar ya, tonton sampai habis, di situ semua sudah terbukti bahwa setiap Ramadan harganya turun. Nah, peternak di desa itu rata-rata tidak membaca hal-hal seperti ini, tidak membaca momen-momen ini. Jadi asal butuh uang karena kebutuhan ekonomi rumah tangga, main jual saja, tapi tidak membaca momen. Sehingganya saat menjual harganya murah. Nah, ini yang rugian kita sendiri sebagai peternak, begitu. Kalau jiwa penjual, ya, posisi penjual itu selain peternak, dia aman gitu ya, karena dia disebutnya pedagang. Dia mau membeli, dia mau menjual tidak ada masalah. Karena pedagang ini adalah netral. Begitu harga naik ya ikut dinaikkan, begitu harga turun harganya pun ikut turun. Itu sudah hukum pasar, hukum jual beli seperti itu, teman-teman. Nah, jadi yang harus dipahami oleh peternak tuh ya hal-hal seperti ini, momen-momen seperti ini. Begitu, teman-teman. Dan satu lagi,
Di musim Ramadan seperti ini yang biasanya jatuh pada musim penghujan, ya, jatuh pada musim penghujan, yang harus dilakukan oleh peternak untuk ternaknya adalah jangan diberikan pakan yang segar baru dipanen dari lokasi ladang lahan, langsung diberikan seperti berikut ini, ya. Kalau bisa panennya sore kemarin disajikan sore ini. Nah, begitu ya. Jadi terjeda 24 jam seperti itu, teman-teman. Tujuannya kenapa? Tujuannya agar kandungan air yang ada dalam rumput atau daun singkong itu kadar airnya sudah berkurang, agar tidak terjadi yang namanya kambing itu pilek, ya, atau mencret, ingusan, ya, batuk-batuk, ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi pola pakan juga harus kita perhatikan, terutama bagi teman-teman yang beternak dengan sistem breeding, ya. Karena breeding ini berhubungan dengan anakan, ya. Kalau yang sudah indukan, yang sudah dewasa atau yang sudah tua, ini mungkin imun tubuhnya kuat, imun tubuhnya sudah mampu mampu menahan dari serangan-serangan bakteri-bakteri jahat, alias imun tubuhnya bagus, begitu. Tapi bagi cempe-cempe yang di bawah umur 3 bulan, ini biasanya rentan dengan iklim. Nah, ini yang teman-teman harus waspadai. Nah, untuk mencegah hal semua itu bisa diberikan minuman yang mengandung rempah-rempah. Jadi seperti itu, teman-teman. Jangan lupa pula mineral diberikan, gitu. Diberikan saat pemberian minum. Jadi ini langkah salah satu untuk mencegah kambing meriang alias panas dingin. Begitu, teman-teman, ya. Oke, yang baru bergabung dengan channel ini silakan subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Jika kandang kambingmu ingin kami review, akan tampil di Indra Palupi Channel YouTube, silakan tinggalkan komentar, alamat lengkap, dan nomor WA. Nanti akan saya hubungi dan akan saya kunjungi kandang teman-teman semua. Begitu, teman-teman. Untuk informasi berikutnya, kalau peternak ingin sukses dalam peternakannya, tidak hanya melulu mengandalkan pakan ngarit, ya. Karena pakan ngarit ini dengan populasi yang banyak tidak akan mungkin tercukupi, gitu. Tapi kalau populasi sudah banyak, usahakan teman-teman memiliki bank pakan. Kalau teman-teman tidak memiliki bank pakan, ngarit secukupnya, tapi teman-teman harus memenuhi kebutuhan pakan dengan cara yang lain. Bisa menggunakan onggok, ampas tahu, tapi dengan beli. Kalau ngarit semua dengan populasi yang banyak kambingnya, katakan 50 ekor lebih, itu otomatis tidak tercukupi kebutuhan pakannya, ya. Kalau tidak tercukupi, kambing pakannya kurang, sehingganya nanti badannya kurus. Nah, ini yang harus kita hindari. Jadi tidak hanya mengandalkan ngarit. Untuk teman-teman yang saat ini tinggal di Lampung bisa menggunakan onggok. Untuk teman-teman yang ada di kota, ya, yang kota mungkin jarang dengan hijauan, dengan rumput, tapi melimpah ampas tahu, mungkin murah. Karena apa? Di kota itu produksi rumahan tahu itu banyak. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk dijadikan penambah pakan ternaknya. Begitu, teman-teman, ya. Kembali lagi tentang harga. Apabila peternak melakukan penjualan tapi tidak memahami siklus harga alias siklus tahunan, ini teman-teman akan mengalami kerugian yang selalu akan dilakukan. Kenapa? Karena dengan alasan karena kebutuhan. Sebenarnya walaupun karena kebutuhan ini bisa diantisipasi saat teman-teman menemukan alias mengerti, memahami harga, ya.
2 bulan sebelum Ramadan harga pasti stabil ya. Harga masih stabil. Nah, di saat itulah teman-teman bisa menjualnya. Begitu. Jangan nunggu saat kebutuhan itu tiba baru dijual. Karena saat kebutuhan itu tiba biasanya momentumnya tidak tepat untuk menjual. Tapi momentum seperti itu yang tepat untuk membeli. Gitu. Kalau di Ramadan seperti ini memang yang bagus untuk kita belanja, kita untuk beli, untuk di breeding ataupun untuk dikembangkan ya. Kalau jantan hari ini belanja, untuk kita jual nanti Idul Adha itu sudah positif, harganya bagus gitu, harganya turun ya. Contoh, dengan ketinggian 70 jantan, itu di harga mungkin hanya 16 sampai di 17 ya. 1.600 alias 1.600.000 sampai di 18 1.800.000. Nah, itu nanti dipelihara, dibongkar, dipanen Idul Adha bisa dijual 2.500.000. Contohnya seperti itu. Jangan hari ini jual jantan. Kalau jual jantan otomatis turun harganya. Nah, gitu teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Kami hanya berbagi informasi, berbagi edukasi untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, abaikan saja ya buat teman-teman semua. Jangan lupa tetap semangat. Salam ternak sampai mana, ora ternak ora kepenak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.